Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita akan mencari tahu bagaimana si dia. Dari rumahnya di mana, namanya siapa, kehidupannya seperti apa, dan lain sebagainya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sutradara Capung Terbang. Di channel ini, channel yang membahas info dan trik kehidupan sehari-hari dan sesi membaca buku syar'i untuk pengetahuan ilmu agama Islam kita agar bertambah sehingga dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Semoga Allah meluruskan niat kita untuk menimba ilmu agama. Amin. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah buku karya Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita akan mencari tahu bagaimana si dia. Dari rumahnya di mana, namanya siapa, kehidupannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, orang Islam, umat Islam itu tidak sempurna iman Islamnya sampai dia mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya diri sendiri maupun dari keluarganya. Maka dari itu hendaknya kita mengenal siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehidupannya, tingkah lakunya, perbuatannya, tata cara beribadahnya, cara bergaulnya, berpakaiannya, dan masih banyak lagi yang harus kita ketahui untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita hendaknya terus berusaha untuk mencari ilmu syar'i untuk mengenal juga Nabi Muhammad SAW itu siapa, sehingga kita dapat mencintainya. Nah teman-teman, karena kemarin kita sudah membahas letak geografis Jazirah Arab, bangsa Arab, kekuasaan Emirat di kalangan bangsa Arab. Kemarin kita sudah membahas raja-raja di Yaman. Kali ini kita akan membahas raja-raja di Hiroh. Jika kalian mempunyai bukunya seperti ini. Jika teman-teman mempunyai bukunya, mari kita simak di halaman 56. Raja-raja di Hiroh. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Cyrus yang Agung 557 sampai 529 sebelum Masehi dapat mempersatukan bangsanya. Tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya hingga muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi. Alexander mampu mengalahkan Darius I, raja mereka, yang menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya,
negeri mereka terpecah belah dan dipimpin oleh raja-raja yang dikenal raja-raja Tawaif. Mereka berkuasa di wilayah masing-masing secara terpisah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan raja-raja Tawaif ini, orang-orang Khotan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Mereka selanjutnya bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah dan bersama-sama menguasai sebagian dari wilayah Eufrat. Kekuasaan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 220 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Hal ini mendorong orang-orang Khuda'ah untuk berpindah ke Syam. Sementara itu, penduduk Hiroh dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada masa Ardashir tersebut, Judaimah al-Waddah menguasai Hiroh, sebagian penduduk Irak, dan area kekuasaan Robi'ah dan Mudar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk tidak menyerang kekuasaannya, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka, yaitu bangsa Arab, yang memiliki kefanatikan dan loyalitas terhadapnya dalam membelanya sebagai kaki tangannya. Di samping itu, dia juga sewaktu-waktu bisa meminta bantuan mereka untuk mengalahkan raja-raja Romawi. Raja-raja Romawi yang amat ia takuti. Dengan demikian, ia dapat menandingi antara bentukan yang terdiri dari bangsa Arab juga, seperti apa yang dibentuk oleh raja-raja Romawi. Sehingga berbenturanlah antara bangsa Arab Syam dan Irak. Dia juga masih mempersiapkan satu batalion dari pasukan Persia untuk disuplai dalam menghadapi para penguasa Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Juzaimah meninggal dunia pada tahun 268 Masehi. Setelah kematian Juzaimah, Hiroh dikuasai oleh Amru bin Adi bin Nasr al-Lakmi. Ia merupakan raja pertama dari dinasti Lakmi, sekaligus raja pertama yang mengambil Hiroh sebagai tempat tinggalnya. Peristiwa ini terjadi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Sepeninggalan Amru bin Adi, beberapa raja dari kalangan Lakmi tetap berkuasa setelah di Hiroh, hingga Persia dikuasai oleh Khubath bin Fairuz. Pada masa kekuasaannya, muncullah seorang tokoh bernama Mazda. Ia mengkampanyekan gaya hidup permisivisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Khubath dari Persia. Khubath mengirim utusan kepada Raja Hiroh, yaitu Al-Mundir bin Ma'os Sama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikan sebagai agama. Namun, Al-Mundir menolak ajakan itu mentah-mentah dan arogan. Karena itu, ia pun dicopot dari jabatannya.
Sebagai pengganti Al-Mudhir, ia mengangkat Al-Harith bin Amru bin Hijr Al-Kindi. Setelah Al-Harith memenuhi ajakan Qubad untuk menerapkan gaya hidup mazakisme, pengganti Qubas adalah Kisra anu Syirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Ia membunuh Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Ia mengangkat kembali Al-Mudhir sebagai penguasa di Hirah. Sebenarnya Al-Harith bin Amru memintanya, tetapi ia justru dibuang ke Darul Qalb dan tetap di sana hingga meninggal. Kekuasaan Anushirwan terus berlanjut sepeninggalan Al-Mudhir bin Ma'os Sama hingga naiknya An-Nu'man bin Al-Mudhir. Dialah orang yang memancing kemarahan Kisra yang bermula dari adanya suatu fitnah dari rekayasa Sa'id bin Adi Al-Ibadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Ali Saiban, dan menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu, ia menghadap Kisra yang langsung mencebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Ilyas bin Khabishah At-Ta'i dan memerintahkannya untuk mengirim utusan kepada Hani bin Mas'ud agar ia memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun Hani menolaknya dengan penuh keberanian. Maka ia memaklumatkan perang melawan raja. Tak berapa lama, tibalah para komandan batalion berikut prajuritnya yang diutus oleh Kisra dalam rombongan yang membawa Iyas tersebut, sehingga kemudian terjadilah antara kedua pasukan itu suatu pertempuran yang amat dahsyat di dekat tempat yang bernama Dzukor. Dan pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bani Syaiban yang masih satu suku dengan Hani. Hal ini bagi Persia merupakan pertama kalinya bagi bangsa Arab terhadap kekuasaan asing. Kejadian ini diriwayatkan secara marfu di dalam Musnad Khalifah bin Hayat halaman 24 dan Ibnu Sa'ad 7/77. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi tak beberapa lama menjelang kelahiran Nabi SAW, sebab beliau lahir 8 bulan setelah bertahtanya Ilyas bin Khabishah atas Hirah. Sepeninggalan Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hirah dari bangsa Persia yang bernama Azazbah yang memerintah selama 17 tahun, yaitu tahun 614 sampai 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampak kekuasaan di sana kembali dipegang oleh keluarga Lakmi. Di antaranya adalah Al-Mudhir bin An-Nu'man yang dijuluki dengan Al-Ma'rur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan. Sebab kemudian berhasil dikuasai oleh pasukan muslimin di bawah komando
Khalid bin Al-Walid. Muhadarat Tarik Al-Umam Al-Islamiyah Al-Qudari 1/29 sampai 32. Penjelasan lebih rinci ada pada kitab-kitab karya At-Tabari, Al-Mas'udi, Ibnu Qutaibah, Ibnu Khaldun, Al-Baladri, Ibnu Atsir, dan lainnya. Nah, teman-teman, seperti itu raja-raja di Hirah. Seperti itu dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video ini agar bermanfaat juga bagi orang lain. Jika ada kesalahan itu murni dari saya, jika ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.